Selamat datang di channel YouTube kita, tempat di mana kegelapan dan misteri bertemu. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah horor paling menegangkan, dari legenda urban hingga kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan. Bersiaplah untuk merinding dan menghadapi ketegangan yang akan menguji keberanianmu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena petualangan horor kita baru saja dimulai. Selamat menonton dan semoga berani. Misteri pocong penunggu kebun pisang. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah kebun pisang yang terkenal akan kesuburannya. Kebun itu milik Pak Hasan, seorang petani tua yang telah mengurusnya selama puluhan tahun. Namun, kebun pisang ini menyimpan misteri yang membuat penduduk desa seringkali merasa cemas. Kisah ini bermula ketika seorang pemuda bernama Bimo pindah ke desa tersebut. Bimo, yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, memutuskan untuk tinggal di desa dan membantu orang tuanya di kebun. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang berani dan penasaran. Banyak orang di desa yang memperingatkannya untuk berhati-hati dengan kebun pisang Pak Hasan, tetapi Bimo hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat. Pada suatu malam, Bimo bekerja di kebun pisang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Matahari sudah terbenam dan hanya sinar rembulan yang menerangi kebun. Suasana di kebun terasa tenang, hanya terdengar gemerisik daun pisang dan suara serangga malam. Tiba-tiba, Bimo mendengar suara aneh di kejauhan. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan pelan. Rasa penasaran Bimo membuatnya berani melangkah menuju arah suara tersebut. Semakin dekat ia mendekati sumber suara, semakin jelas ia mendengar bahwa itu bukan suara langkah kaki manusia biasa. Suara itu terdengar seperti gerakan yang lambat dan terputus-putus. Saat Bimo sampai di tengah kebun, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di antara tanaman pisang yang rimbun, berdiri sebuah sosok yang tampak seperti kain putih menggantung di udara. Sosok itu bergerak-gerak pelan, seolah-olah melayang tanpa menapak di tanah. Bimo mengenali sosok tersebut sebagai pocong, makhluk dalam legenda urban Indonesia yang sering digambarkan sebagai hantu dengan tubuh terbungkus kain kafan dan terikat di bagian kaki. Walaupun hati Bimo berdebar kencang, ia berusaha untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan hati-hati, Bimo mendekati pocong itu, dan tiba-tiba sosok tersebut berhenti bergerak dan menatapnya. Dengan mata kosong yang menyeramkan, Bimo merasa tubuhnya membeku, namun ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Hei pocong, apa yang kau inginkan?" tanya Bimo dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban dari pocong tersebut, hanya ada keheningan yang menyelimuti kebun. Bimo memutuskan untuk kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Hasan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cerita rakyat yang sering didengar. Keesokan harinya, Bimo bertemu dengan Pak Hasan dan menceritakan pengalaman semalam. Pak Hasan mendengarkan dengan serius dan wajahnya tampak kamu sudah melihat pocong itu," kata Pak Hasan. "Sebenarnya ada cerita lama tentang kebun pisang ini. Konon, dulunya kebun ini adalah tempat pemakaman dari sebuah desa yang sudah lama hilang. Pocong itu adalah roh salah satu penghuni pemakaman yang tidak bisa tenang." Pak Hasan kemudian bercerita bahwa kebun pisang itu awalnya merupakan tanah yang digunakan untuk pemakaman. Tetapi setelah desanya hancur karena bencana, tanah itu dijual kepada keluarga Pak Hasan. Mereka tidak mengetahui sejarah kelam tanah tersebut,
dan mulai menanam pisang di sana. Semenjak saat itu, kami selalu mendengar cerita tentang pocong yang sering terlihat di kebun pisang ini, lanjut Pak Hasan. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan mengapa dia masih ada di sini. Bimo merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sejarah desa yang hilang itu. Ia mulai menggali informasi dari penduduk desa yang lebih tua dan menemukan bahwa desa tersebut memang pernah ada dan memiliki cerita tragis. Konon, desa itu hancur akibat wabah penyakit yang menewaskan sebagian besar penduduknya. Pemakaman desa itu terbongkar dan tanahnya dijual. Namun, beberapa roh dari desa tersebut belum bisa meninggalkan tempat mereka. Dengan informasi tersebut, Bimo merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membuat roh-roh tersebut agar bisa tenang. Ia memutuskan untuk melakukan ritual pemakaman untuk memberi penghormatan kepada para roh yang belum mendapatkan kedamaian. Malam berikutnya, Bimo mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Ia membuat sesaji dan menyiapkan doa-doa yang sesuai. Ia datang ke kebun pisang dengan hati-hati penuh dan tekad dan harapan untuk membawa kedamaian bagi roh-roh yang tersisa. Saat malam tiba, Bimo memulai ritualnya. Ia meletakkan sesaji di tengah kebun dan mulai membacakan doa dengan penuh khusyuk. Udara di sekeliling terasa berat dan tegang. Tiba-tiba pocong yang pernah dilihatnya muncul kembali di jauhan. Kali ini, pocong tersebut tidak bergerak mendekati, tetapi hanya berdiri di tempatnya, seolah-olah memperhatikan ritual yang dilakukan Bimo. Bimo terus membacakan doa dan mengucapkan permohonan agar roh-roh tersebut bisa menemukan ketenangan. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya, sebuah perasaan damai dan tenang yang menyelimuti kebun. Ketika ritual selesai, pocong itu perlahan menghilang dan suasana kebun pisang menjadi lebih tenang. Bimo merasa lega dan puas karena ia merasakan telah melakukan hal yang benar. Ia berharap bahwa roh-roh yang terganggu selama ini akhirnya bisa mendapatkan kedamaian yang layak mereka terima. Keesokan harinya, Pak Hasan mengunjungi kebun dan melihat perubahan yang terjadi. Ia merasa bahwa suasana kebun pisang terasa lebih cerah dan damai. Dengan penuh rasa terima kasih, Pak Hasan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bimo atas usaha dan keberaniannya. Sejak itu, pocong tersebut tidak pernah terlihat lagi di kebun pisang. Meskipun misteri kebun pisang telah terpecahkan, kisah tentang pocong penunggu kebun pisang akan tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah desa dan sebagai pengingat akan pentingnya menghormati dan menghargai masa lalu. Bimo dengan pengalaman yang tak terlupakan melanjutkan hidupnya di desa dengan rasa puas dan damai. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan hal-hal yang belum terpecahkan, selalu ada cara untuk menghadapinya dengan keberanian dan rasa hormat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi kalian.